Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi morfosintaksis terkait dengan morfologi leksikal. Kelompok 3 terdiri dari 4 orang, yaitu Nadila, Cinta Sterlita Karyani, Tasya Putri, dan Zulfitrah Ramadan. Oleh karena itu, berikut adalah materinya dan selamat menyimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi dengan judul morfem dan makna leksikal, di mana morfem dan makna leksikal terbagi atas dua bagian. Yang pertama, proses morfem dalam pembentukan makna leksikal, dan yang kedua, proses leksikal dalam variasi morfem berbagai bahasa, di mana proses morfem dalam pembentukan leksikal terbagi atas 4 poin. Yang pertama, morfem sebagai pembentuk makna dasar. Yang kedua, morfem terikat sebagai penambah nuansa makna. Yang ketiga, hubungan morfem dan konteks dalam pembentukan kata. Dan yang keempat itu kombinasi morfem dalam memperluas makna leksikal, di mana morfem sebagai pembentuk makna dasar, yaitu morfem bebas atau morfem dasar menyediakan pondasi utama bagi makna leksikal. Setiap morfem bebas membawa makna tertentu yang tidak bergantung pada morfem lain untuk menjadi kata yang utuh. Contohnya yaitu tanah. Tanah memiliki makna spesifik yang merujuk pada elemen atau substansi yang bisa ditemukan oleh alam. Yang kedua, morfem terikat sebagai penambah nuansa makna. Morfem terikat tidak memiliki makna mandiri, tetapi sangat efektif dalam memberikan makna tambahan atau mengubah kategori kata. Misalnya, awalan ber pada kata berlari mengubah morfem dasar lari yang bermakna kegiatan berpindah tempat dengan cepat menjadi bentuk yang menunjukkan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga yaitu hubungan morfem dan konteks dalam pembentukan kata, di mana konteks seringkali menentukan bagaimana morfem memengaruhi makna. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, morfem di memiliki fungsi yang berbeda ketika berperan sebagai prefiks kata kerja pasif, seperti dalam, dimakan dibandingkan dengan konjungsi di yang menunjukkan arah, seperti dalam di sana. Morfem ini hanya dapat memberikan makna yang sesuai jika ditempatkan dalam konteks yang tepat. Yang keempat yaitu kombinasi morfem dalam memperluas makna leksikal, di mana ketika morfem dasar digabungkan dengan morfem terikat atau morfem lainnya, makna baru seringkali terbentuk. Kombinasi morfem baik melalui afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Kemungkinan bahasa untuk menciptakan kata baru dengan makna yang berbeda dari kata asalnya. Contohnya yaitu kata dasar lari dapat dikembangkan menjadi pelari yang mengacu pada orang yang melakukan aktivitas lari atau berlari yang mengindikasikan tindakan pelari. Poin yang kedua yaitu proses leksikal dalam variasi morfem berbagai bahasa, di mana proses leksikal ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama, alomorf bahasa Indonesia. Yang kedua, alomorf bahasa Samoa. Yang ketiga, alomorf bahasa Korea. Dan yang keempat, alomorf bahasa Inggris. Di mana alomorf bahasa Indonesia adalah bentuk alternatif dari satu morfem yang muncul dalam lingkungan fonologis yang berbeda. Meskipun bentuknya berubah, alomorf tetap mempresentasikan morfem yang sama dan memiliki makna yang sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, morfem pluralitas dapat muncul dalam bentuk me atau men, tergantung pada konsonan awal kata yang diikutinya. Yang kedua, alomorf bahasa Samoa, di mana alomorf bahasa Samoa ini menggunakan alomorf bahasa Samoa khususnya pada variasi konsonan tematik yang berubah secara historis sebagai hasil penghapusan konsonan final. Yang ketiga yaitu alomorf bahasa Korea, di mana alomorf bahasa Korea ini mengkaji adaptasi alomorf dalam proses peminjaman kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Korea, khususnya pada penambahan vokal
vokal epentetik I setelah konsonan plosif final kata. Variasi alomorf yang terjadi diteliti dengan memperhatikan faktor pengalaman penutur bahasa Korea terhadap bahasa Inggris, yaitu apakah mereka lebih sering menggunakan I berdasarkan tingkat pengalamannya. Yang terakhir yaitu alomorf bahasa Inggris, di mana alomorf bahasa Inggris ini meneliti variasi alomorf dalam prefiks bahasa Inggris, khususnya dalam geminasi atau pengadaan dan degeminasi prefiks an dan in yang memiliki dua makna negatif dan lokatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prefiks an dan kedua alomorf in cenderung geminat, bertentangan dengan asumsi umum dalam literatur bahwa in mengalami degeminasi. Studi ini menemukan bahwa geminasi dipengaruhi oleh segmentabilitas prefiks an yang paling mudah disegmentasikan, menghasilkan durasi nasal terpanjang, sedangkan in lokatif yang paling sulit disegmentasikan memiliki durasi terpendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan kata kompleks. Bagiannya yaitu proses morfologi. Adapun bagian-bagian dari proses morfologi yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks seperti prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks pada morfem dasar untuk pembentukan kata kompleks. Dalam proses ini, afiks tidak hanya menambah makna gramatikal, tetapi juga berpotensi mengubah kategori kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata dasar baca dapat berubah menjadi membaca dengan penambahan prefiks me, yang mengubahnya menjadi kata kerja aktif. Penambahan afiks dapat menciptakan kata dengan makna yang lebih spesifik atau memiliki fungsi tertentu dalam kalimat. Afiksasi juga dapat mengubah morfem dasar menjadi kata dengan makna leksikal yang berbeda. Contohnya kata indah, yang berarti sesuatu yang menarik atau elok, bisa ditambah dengan akhiran kan, menjadi indahkan, yang berarti tindakan menjadikan sesuatu yang lebih menarik. Melalui afiksasi, makna kata dasar diperluas atau bahkan diubah sesuai dengan konteks penggunaan, menjadikan afiksasi salah satu teknik utama dalam membentuk kata kompleks. Selanjutnya reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan sebagian atau seluruh morfem dasar untuk membentuk kata kompleks. Dalam bahasa Indonesia, reduplikasi memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah menunjukkan makna jamak atau intensitas. Contoh sederhana adalah kata buku, yang ketika direduplikasikan menjadi buku-buku, menunjukkan jumlah yang lebih dari satu atau majemuk atau jamak. Reduplikasi juga dapat menambah intensitas makna atau memberikan kesan yang lebih mendalam. Sebagai contoh kata hati, yang berarti kata dengan makna yang menunjukkan kehati-hatian atau kewaspadaan. Dalam konteks lain, reduplikasi dapat memberikan kiasan seperti sayur mayur yang merujuk pada beragam jenis sayuran. Dengan demikian, reduplikasi memungkinkan bahasa untuk mengekspresikan nuansa dan makna yang lebih kaya dalam kata kompleks yang dihasilkan. Selanjutnya, komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dua morfem bebas atau lebih untuk membentuk kata majemuk yang memiliki makna baru. Dalam proses komposisi, morfem-morfem ini tetap mempertahankan makna dasarnya, tetapi digabungkan menjadi sebuah konsep baru yang lebih spesifik atau lebih abstrak. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata mata dan hari adalah dua morfem bebas yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, ketika digabungkan menjadi matahari, kata tersebut memperoleh makna baru yang merujuk pada benda langit, yaitu matahari,
yang memiliki makna yang berbeda dari gabungan morfem asalnya. Komposisi juga memungkinkan pembentukan istilah baru yang mencakup makna yang lebih kompleks. Contohnya adalah kata rumah sakit yang terbentuk dari morfem rumah dan sakit. Kata ini tidak lagi mengacu pada tempat tinggal atau kondisi sakit, melainkan pada institusi kesehatan. Proses komposisi menghasilkan kata yang berfungsi sebagai satuan leksikal dengan leksikal baru dengan makna yang berbeda dari makna morfem individualnya, menambah kekayaan bahasa dan kemampuan berbahasa untuk menggambarkan konsep yang lebih beragam. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu pembentukan kata kompleks pada berbagai tipologi morfologikal. Di sini terdapat dua bahasa, yaitu bahasa analitik atau bahasa isolatif dan bahasa sintesis. Yang pertama yaitu bahasa isolatif atau analitik. Nah, pembentukan kata kompleks dalam bahasa isolatif atau analitik ini memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa agglutinatif atau infektif. Nah, bahasa isolatif seperti bahasa Mandarin, bahasa Vietnam cenderung membentuk kata-kata kompleks melalui penggabungan morfem bebas tanpa menambahkan afiks ataupun infiks. Dalam bahasa isolatif, morfem cenderung berdiri sendiri sebagai unit makna lengkap. Nah, dan di sini juga terdapat penggabungan morfem. Ini menghasilkan kata baru dengan makna yang lebih spesifik. Proses ini seringkali dilakukan melalui komposisi atau penggunaan kata majemuk, di mana dua morfem bebas digabungkan untuk menciptakan kata dengan makna baru. Adapun kata kompleks dalam bahasa isolatif biasanya tidak mengalami perubahan bentuk pada morfem dasar. Di sini contoh yang sering dijumpai adalah bahasa Mandarin, di mana kata huoce yang berarti kereta api berasal dari gabungan dari kata api dan kendaraan. Nah, mereka membentuk konsep baru. Nah, proses komposisi inilah merupakan proses metode utama dalam pembentukan kata kompleks dalam bahasa isolatif. Nah, karena bahasa ini memiliki sistem infleksi atau afiksasi yang kompleks untuk mengapresiasikan makna baru tanpa mengubah makna dasarnya atau tanpa mengalami perubahan bentuk pada morfem dasarnya. Pengulangan atau reduplikasi juga ditemukan pada pembentukan kata kompleks dalam bahasa isolatif. Nah, selain itu tadi, dalam bahasa isolatif juga terdapat pengulangan atau reduplikasi. Nah, reduplikasi dalam bahasa isolatif seringkali digunakan untuk memberikan makna ganda atau menyampaikan insentitas atau pluralitas. Nah, begitu misalnya dalam bahasa Mandarin. Di sini kata ren yang berarti semua orang berasal dari pengulangan kata orang-orang. Itu reduplikasi ini tidak mengubah bentuk dasar kata, tetapi menambahkan nuansa tambahan yang penting dalam menyampaikan makna secara lebih efektif dalam konteks tertentu. Pembentukan kata kompleks dalam bahasa isolatif menitik beratkan pada penggabungan morfem bebas dan penggunaan partikel. Nah, karena tidak adanya infleksi atau afiksasi, bahasa isolatif bergantung pada urutan kata konteks untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu, jumlah, aspek gramatikal, dan lain sebagainya. Selain itu, makna leksikal dalam bahasa isolatif juga seringkali mencerminkan konsep-konsep budaya yang unik. Karena bahasa isolatif tidak memiliki sistem infleksi yang kompleks, banyak makna leksikal disampaikan melalui istilah atau frasa idiomatik yang mencerminkan nilai atau pandangan budaya. Misalnya dalam bahasa Mandarin, istilah mianzi yang berarti wajah atau face secara harfiah juga merujuk pada konsep harga diri atau kehormatan dalam budaya Tiongkok. Nah, makna leksikal ini hanya dapat dipahami dalam konteks budaya, sehingga bahasa isolatif seringkali memiliki makna leksikal yang kaya dengan nilai-nilai lokal. Selanjutnya yang kedua yaitu bahasa sintesis. Di sini bahasa sintetis terdiri dari 3 bagian, yaitu ada polisintesis, ada infektif, ada agglutinatif. Nah, di sini pertama yang akan kita bahas yaitu polisintesis. Nah, bahasa polisintesis adalah jenis bahasa sintetis yang menggunakan banyak morfem dalam satu kata untuk menyampaikan informasi yang setara dengan satu kalimat dalam bahasa lainnya. Nah, pada bahasa ini morfem-morfem dapat menggabungkan secara kompleks sehingga menghasilkan kata-kata panjang yang mencakup informasi tentang subjek, objek, waktu, serta aspek lainnya. Nah, di sini contohnya dalam bahasa polisintetis dalam bahasa Inuit. Di mana kata tusat sia runangi tua lunjungah berarti yang memiliki arti aku tidak bisa mendengar dengan baik.
Gitu. Dalam kata ini, setiap morfem menyampaikan elemen-elemen informasi berbeda yang jika diterjemahkan memerlukan kalimat lengkap dalam bahasa lain. Bahasa polisintetis ini memanfaatkan penggabungan banyak morfem untuk menciptakan makna yang kaya dan detail. Nah, bahasa polisintetis ini juga memiliki aturan morfologis yang mendukung fleksibilitas dalam pembentukan kata baru sesuai dengan konteks atau kebutuhan komunikasi. Nah, bahasa polisintesis ini menyediakan struktur kata yang kompleks tetapi efisien, karena informasi yang biasanya memerlukan kalimat panjang dalam bahasa lain dapat dikompres ke dalam satu kata panjang. Dalam bahasa polisintesis ini bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan makna yang lebih kaya dan lebih spesifik. Sistem ini memungkinkan penutur untuk menyampaikan berbagai detail dalam satu kata, menciptakan bahasa yang kaya akan nuansa dan fleksibilitas dalam menyampaikan makna. Berikutnya itu infektif. Nah, bahasa infektif menggunakan infeksi, yaitu perubahan bentuk morfem dasar untuk mengapresiasikan informasi mengekspresikan informasi gramatikal seperti waktu, kasus, ataupun jumlah. Dalam bahasa infektif ini, satu morfem dapat membawa berbagai informasi gramatikal sekaligus tanpa harus menambahkan morfem baru. Contohnya dalam bahasa infektif adalah bahasa Latin, di mana kata amare yang berarti mencintai dan berubah menjadi amo, saya mencintai, amat, dia mencintai, ataupun amafi, saya telah mencintai. Di sini tergantung pada bentuk infleksi yang digunakan. Aglutinatif merupakan jenis bahasa sintetis yang membentuk kata kompleks dengan menambahkan morfem satu per satu pada morfem dasar. Nah, dalam bahasa aglutinatif ini, setiap morfem yang ditambahkan memiliki makna gramatikal, seperti makna gramatikal yang spesifik dan tidak bercampur dengan makna lain. Nah, sehingga setiap morfem dapat diuraikan dengan jelas. Contohnya dalam bahasa aglutinatif adalah bahasa Turki, di mana kata dasar F yaitu ma dan menjadi Eflerinizden, dari rumah kalian, dengan menambahkan sufiks ler, jamak, iniz memiliki yang artinya milik kalian, dan den dari artinya. Nah, keunikan bahasa aglutinatif adalah bahwa setiap morfem membawa suatu informasi gramatikal tertentu seperti jumlah, kepemilikan, atau arah yang digabungkan secara linear pada kata dasar. Hal ini memungkinkan penutur untuk mengekspresikan berbagai informasi dalam satu kata dengan tetap menjaga makna dasar dari kata tersebut. Pada bahasa aglutinatif ini, kata kompleks dapat dengan mudah dibongkar menjadi komponen morfemnya. Nah, bahasa aglutinatif ini cenderung memiliki aturan morfologis yang sangat teratur. Morfem dalam bahasa aglutinatif ini biasanya ditambahkan dalam urutan tertentu yang konsisten dan mengikuti aluran tetap. Misalnya dalam bahasa Turki, morfem untuk kepemilikan selalu diletakkan sebelum morfem kasus, seperti dalam kata Evlerinizde yang artinya di rumah-rumah kami, di mana sufiks imiz yang artinya milik kami muncul sebelum de atau di. Nah, struktur teratur ini membuat bahasa aglutinatif lebih mudah dipelajari, terutama dalam hal penggunaan pola morfem. Selanjutnya yaitu bahasa aglutinatif ini juga menghasilkan kata kompleks dengan menambahkan morfem secara linear yang masing-masing memiliki makna gramatikal tersendiri. Dengan struktur ini, bahasa aglutinatif mampu menyampaikan informasi yang kaya tanpa mengubah makna dasar kata. Pola ini memungkinkan bahasa aglutinatif menjadi fleksibel dan teratur dalam mengintegrasikan informasi gramatikal ke dalam kata, sehingga menciptakan kata kompleks yang efisien untuk berkomunikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfitara Ramadan menjelaskan terkait dengan morfem leksikal dalam komputasi. Aspek pertama dalam komputasi yaitu pemrosesan bahasa alami atau NLP dan morfologi leksikal. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau disingkat NLP adalah bidang dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Salah satu aspek fundamental dalam NLP adalah
analisis morfologi leksikal yang berkaitan dengan penguraian kata-kata menjadi morfem-morfem dasar. Morfologi leksikal memungkinkan NLP untuk identifikasi struktur kata secara lebih dalam, sehingga setiap morfem dapat diidentifikasikan makna dan fungsinya dalam kata. Hubungan ini sangat penting karena kata-kata seringkali terdiri dari beberapa morfem yang mengandung makna tertentu, dan analisis yang tepat dapat membantu komputer memahami konteks dan makna secara lebih akurat. Dalam NLP, morfologi leksikal juga digunakan untuk menangani variasi kata-kata dalam bahasa secara struktural. Misalnya, dalam bahasa-bahasa yang menggunakan infleksi, seperti bahasa Latin atau Turki, satu kata dasar dapat memiliki berbagai bentuk yang membawa makna berbeda, tergantung pada konjungsi dan deklinasi yang digunakan. Dengan analisis morfologi, sistem NLP dapat mengidentifikasi bentuk dasar dari sebuah kata dan memahami variasi morfem yang memengaruhi makna gramatikal tanpa mengubah makna leksikal itu sendiri. Sehingga hal ini memungkinkan NLP untuk memproses bahasa secara lebih efisien dalam hal analisis teks dan penemuan pola. Selain itu, analisis morfologi leksikal juga membantu NLP dalam melakukan stemming dan lemmatization. Stemming adalah proses menghilangkan afiks dari kata sehingga hanya menyisakan bentuk dasar, sementara lemmatization mengidentifikasi bentuk dasar dari kata berdasarkan kamus leksikal dan aturan gramatikal. Kedua teknik ini penting berdasarkan kamus leksikal dan aturan gramatikal. Kedua ini penting dalam pencarian informasi, pengindeksan teks, dan analisis teks, di mana NLP harus mampu menguraikan kata kompleks untuk memperoleh makna dasar yang lebih universal. Penerapan morfologi leksikal dalam NLP juga memudahkan analisis kata dalam berbagai konteks linguistik. Morfem sebagai unit terkecil yang bermakna membantu sistem NLP untuk menafsirkan kata-kata yang kompleks atau tidak lazim secara tidak akurat. Sebagai contoh, kata majemuk atau kata yang dihasilkan melalui proses afiksasi seringkali sulit dipahami tanpa analisis morfologi yang memadai. Dengan memecah kata-kata menjadi morfem penyusunnya, NLP dapat lebih memahami arti kata yang kompleks dan mengurangi ambiguitas dalam analisis teks. Penggunaan morfem dalam pemahaman dan penafsiran teks. Penggunaan morfem dalam pemahaman dan penafsiran teks berperan penting dalam sistem pemrosesan bahasa alami, terutama dalam pembacaan mesin dan analisis semantik. Dengan memahami morfem, sistem NLP dapat menguraikan kata-kata kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang masing-masing dengan makna leksikal dan gramatikal tertentu. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata unbelievable dapat dipecah menjadi kata un yang berupa negasi, kemudian believe yang berarti percaya, dan able yang berarti dapat. Dengan menguraikan kata-kata ini, sistem NLP dapat menafsirkan makna kata sebagai tidak dapat dipercaya. Pemahaman morfem juga memungkinkan sistem untuk mengenali berbagai bentuk bahasa atau bentuk kata yang muncul dalam konteks yang berbeda-beda. Kata dasar yang sama memungkinkan mengalami perubahan akibat infleksi atau derivasi, tetapi sistem NLP yang berbasis morfologi leksikal mampu mengidentifikasi bahwa kata-kata tersebut berakar dari konsep dasar yang sama. Kemudian, aplikasi morfologi leksikal untuk analisis makna kata dalam komputasi. Morfologi leksikal berperan besar dalam meningkatkan akurasi dalam sistem penerimaan mesin dan analisis sentimen yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang makna kata dalam berbagai konteks.
Dalam penerjemahan mesin, morfologi leksikal memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi bentuk dasar dari kata kompleks sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Misal, sistem penerjemahan perlu memahami bahwa kata unhappiness memiliki arti yang berbeda dengan happiness karena dengan adanya prefiks un yang memberikan makna kebalikan. Dengan memahami struktur morfologis ini, sistem penerjemahan dapat memberikan hasil yang lebih mendekati makna aslinya. Dalam analisis sentimen, morfologi leksikal digunakan untuk mengenali nuansa positif atau negatif dari suatu kata berdasarkan morfem yang membentuknya. Misal, kata dislike yang terdiri dari prefiks dis dan kata dasar like. Nah, dua kata ini membentuk atau membawa konotasi negatif yang terdiri dari prefiks dis dan kata dasar like. Sementara kata like sendiri membawa konotasi positif. Dengan menganalisis morfem yang membentuk kata, sistem NLP dapat mengidentifikasi sentimen yang lebih halus dan mengurangi kesalahan interpretasi dalam analisis emosi atau opini. Kemudian terkait dengan studi kasus penggunaan model morfologis di Google Translate dan sistem NLP modern lainnya, Google Translate dan sistem NLP menggunakan model morfologis untuk meningkatkan kualitas terjemahan dan analisis teks. Misal dalam Google Translate, model morfologis berperan penting dalam mengidentifikasi bentuk dasar dari kata-kata yang mengalami perubahan bentuk akibat infleksi atau derivasi. Misal, dalam menerjemahkan bahasa Turki ke dalam bahasa Inggris. Google Translate perlu mengurai kata kompleks seperti Eflermisden dari rumah-rumah kita menjadi morfem dasar if atau rumah dengan tambahan morfem jamak, kepemilikan, dan arah. Proses ini memungkinkan Google Translate untuk memberikan terjemahan yang lebih akurat dan mendekati makna aslinya. Selain itu, Google Translate juga memanfaatkan model morfologis dalam menangani kata-kata majemuk atau kata-kata dalam prefiks dan sufiks yang mengubah makna. Misalnya kata dalam bahasa Inggris seperti misunderstood atau disinterest memiliki prefiks dalam yang mengubah makna kata dasar. Dengan model morfologis, Google Translate mampu mengidentifikasi prefiks ini dan memahami makna kata secara lebih kontekstual, sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Kemudian materi kedua terkait dengan implementasi morfologi leksikal dalam pembangunan sistem bahasa. Nah, terkait dengan materi kedua ini, aspek pertama terkait dengan algoritma segmentasi morfem, yaitu teknik dan algoritma yang digunakan dalam segmentasi morfem pada bahasa komputasi. Algoritma segmentasi morfem digunakan untuk memisahkan kata menjadi morfem-morfem yang lebih kecil, sehingga makna dasar dari kata tersebut bisa dianalisis lebih lanjut. Teknik segmentasi morfem melibatkan pemotongan kata berdasarkan aturan morfologis tertentu atau pola yang ditentukan atau ditemukan dalam data latih atau data training. Salah satu metode yang umum digunakan adalah algoritma berbasis aturan atau rule-based, di mana aturan segmentasi ditetapkan untuk mengidentifikasi prefiks, sufiks, dan bentuk-bentuk lain dari suatu morfem. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, akhiran ing atau ate seringkali dapat diidentifikasi dengan aturan tertentu. Selain model berbasis aturan, pendekatan statistik juga banyak digunakan dalam segmentasi morfem. Algoritma Hidden Markov Model atau HMM
dan conditional random field menggunakan data latih atau data training untuk menentukan probabilitas terjadinya segmen dalam suatu kata. HNM atau Hidden Markov Model misalnya dapat digunakan untuk memodelkan urutan morfem dan menentukan titik pemisah berdasarkan probabilitas kemunculan segmen tertentu dalam urutan kata. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola segmentasi morfem dalam berbagai bahasa yang memiliki struktur morfologis berbeda. Pendekatan morfem atau pendekatan modern lainnya dalam segmentasi morfem juga melibatkan penggunaan pembelajaran mendalam atau deep learning seperti model neural networks. Model ini dilatih menggunakan data besar atau large data dan dapat mengenali pola morfem tanpa perlu ditetapkan aturan eksplisit. Sebagai contoh, terdapat sebuah model seperti BILSTM atau Bidirectional Long Short Term Memory dapat digunakan untuk memprediksi batas morfem dengan memanfaatkan konteks sebelum dan sesudahnya. Teknik ini memungkinkan segmentasi morfem yang lebih akurat, terutama dalam bahasa yang kompleks secara morfologis. Nah, aspek kedua itu terkait dengan model pembelajaran mesin untuk analisis morfologi atau penggunaan model pembelajaran mesin atau machine learning untuk memahami dan membentuk struktur kata dalam sistem bahasa. Model pembelajaran mesin atau machine learning telah memainkan peran penting dalam analisis morfologi karena dapat belajar langsung dari data dan mengenali pola morfologis yang kompleks. Salah satu model yang umum digunakan adalah Hidden Markov Model atau HMM yang memungkinkan segmentasi kata menjadi morfem-morfem kecil berdasarkan probabilitas. Kemudian ada model lain seperti Conditional Random Field yang banyak digunakan dalam analisis morfologi yang tidak hanya memperhitungkan urutan morfem, tetapi juga mempertimbangkan bahasa-bahasa yang memiliki urutan kata fleksibel atau aglutinatif. Seperti bahasa Turki atau Finlandia, di mana dalam bahasa tersebut pola infleksi sering bergantung pada konteks. CRF atau Conditional Random Field memiliki keunggulan dalam menguraikan morfem dengan mempertimbangkan interaksi antar segmen sehingga menghasilkan akurasi lebih tinggi dalam analisis morfologi. Selain itu, teknik deep learning seperti Recruitment Neural Networks atau RNN dan Long Short Term Memory atau LSTM memungkinkan model untuk mengingat pola urutan panjang sehingga sangat berguna dalam bahasa dengan kata-kata kompleks dan panjang. LSTM atau Long Short Term Memory mampu mempertahankan informasi dari konteks sebelumnya sehingga dapat menangkap pola infleksi atau derivasi yang berurutan dalam bahasa yang memiliki struktur morfologis yang kompleks. Sehingga model ini membantu sistem untuk mengenali pola yang berulang dalam kata panjang tanpa perlu memisahkan secara manual. Selanjutnya, Bidirectional LSTM atau BI-LSTM lebih lanjut meningkatkan akurasi analisis morfologis dengan memproses data dari kedua arah, sehingga dapat mempertimbangkan konteks penuh sebelum menentukan batas morfem. Teknik ini sangat berguna dalam bahasa-bahasa di mana konteks keseluruhan memengaruhi makna kata atau pola morfologisnya. Dengan pendekatan ini, BI-LSTM mampu memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan model pembelajaran mesin konvensional. Kemudian terkait dengan tantangan dan solusi dalam pemrosesan morfologi bahasa kompleks, yaitu terkait dengan kendala pemrosesan bahasa aglutinatif dan solusi yang ditawarkan oleh morfologi leksikal. Pemrosesan morfologi dalam bahasa aglutinatif dan bahasa yang kompleks secara morfologis menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah tingginya variasi bentuk kata.
Bahasa Turki dan Jepang memiliki banyak afiks dan kombinasi morfem yang dapat membentuk kata panjang dengan makna dan fungsi gramatikal yang berbeda. Hal ini kemudian menyulitkan sistem untuk mengidentifikasi batas morfem dan makna leksikal dalam konteks tertentu. Dalam kasus ini, model berbasis aturan atau rule-based model cenderung tidak memadai karena jumlah pola yang sangat besar. Solusi yang ditawarkan oleh morfologi leksikal adalah penggunaan model machine learning seperti HMM, CRF, dan BLSTM yang dapat belajar dari data dan mengenali pola infleksi dan derivasi secara otomatis. Dengan melatih model ini, dengan menggunakan dataset bahasa yang kaya akan morfologi, sistem dapat mempelajari pola penggabungan morfem dan menghasilkan prediksi yang akurat terkait struktur kata, sehingga dapat membantu mengatasi tantangan variasi morfologis atau kendala, sehingga pemrosesan bahasa yang kompleks menjadi lebih efektif. Kemudian, aplikasi morfologi leksikal untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem pencarian informasi. Morfologi leksikal memiliki aplikasi penting dalam sistem pengindeksan dan pencarian dokumen. Dengan memahami struktur morfologis kata, sistem dapat mengindeks dokumen berdasarkan kata dasar, sehingga memungkinkan pencarian yang lebih fleksibel dan akurat. Misal, ketika pengguna mencari kata run atau lari, sistem yang menggunakan morfologi leksikal dapat mengindeks dan mencocokkan semua bentuk infleksi dari kata tersebut seperti running, runs, atau rhyme, sehingga memberikan hasil pencarian yang lebih komprehensif. Penggunaan teknik seperti stemming dan lemmatization dari morfologi leksikal membantu menyederhanakan bentuk kata menjadi bentuk dasar, sehingga mempercepat proses pengindeksan. Morfologi leksikal dapat digabungkan dengan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi. Misal, model pembelajaran mesin dapat melatih sistem untuk mengenali sinonim atau istilah terkait berdasarkan konteks morfologis dan semantik. Dengan demikian, sistem pencarian tidak hanya mencocokkan kata secara literal, tetapi juga memahami makna yang mendasari kata tersebut, sehingga menghasilkan hasil pencarian yang lebih bermakna dan relevan bagi pengguna. Baik, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan morfem leksikal dan komputasi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih.